Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bang, di pegunungan Azure Dragon, di dalam sekte Azure Dragon, api pertempuran tidak pernah berakhir, dan ledakan terdengar di mana-mana. Dalam jarak 100 mil, burung dan binatang buas pun sangat ketakutan. Di luar pegunungan Azure Dragon, orang juga bisa dengan jelas melihat asap tebal yang menggulung naik ke langit, dan mereka bisa merasakan sedikit getaran bumi di bawah kaki mereka. Seolah-olah, getaran tersebut adalah gempa bumi. Situasi itu mengejutkan para kultivator, dan juga para warga di sekitar sekte Azure Dragon. Tidak peduli apakah itu kultivator ataupun rakyat jelata, karena mereka melihat pegunungan kuno yang jauh telah diselimuti oleh asap tebal, mereka pun hanya terus menghela nafas. Sekte yang telah didirikan selama 1000 tahun, kini telah dihancurkan hingga sedemikian rupa. Mungkin di masa depan, sepertinya anak-anak dan cucu-cucu aku harus bergantung pada sekte lain untuk berkultivasi. Ini adalah masalah yang tidak bisa ditolong. Siapa suruh sekte Azure Dragon menyinggung sekte Lingyun? Mereka harus membayar kejahatan mereka, jadi kita hanya bisa berharap, bahwa nyala api pertempuran ini juga tidak akan mempengaruhi kita yang tidak bersalah, ucap orang-orang. Pada saat itu, wajah orang-orang menampilkan emosi yang berbeda-beda. Beberapa ada yang merasa kasihan, beberapa ada yang merasa menyesal, dan beberapa ada yang merasa khawatir, bahwa pertempuran ini akan mempengaruhi diri mereka sendiri. Tetapi hal yang harus diakui adalah, bahwa nanti di masa depan, tidak akan ada lagi sekte Azure Dragon di pegunungan Azure Dragon. Jika orang-orang muda di tanah itu ingin melakukan kultivasi bela diri, mereka hanya bisa berjalan di jalan yang lebih panjang untuk menuju sekte lain. Karena bagi mereka, itu benar-benar kerugian besar. Pada saat itu di dalam sekte Azure Dragon, orang-orang dari sekte Lingyun dan rumah Pangeran Qilin, mereka telah menghancurkan segala sesuatu di sekte Azure Dragon seperti yang mereka inginkan. Itu dikarenakan, hampir semua orang di sekte Azure Dragon telah pergi. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang berpegang teguh pada pendirian mereka, jadi sekte Azure Dragon seperti sekte kosong. Di mana-mana ada niat pertempuran hidup dan mati. Dia hanya bermain-main dengan mereka, dan mereka telah ditipu. Jadi, tidak peduli apakah itu orang-orang dari sekte Lingyun atau orang-orang dari istana Pangeran Qilin, mereka semua sudah sangat marah. Hanya kehancuran membabi buta yang bisa melampiaskan kemarahan di hati mereka saat ini. Terutama untuk Lin Moly, yang putranya terbunuh oleh Chu Feng. Seolah-olah dia menjadi marah, dan dengan kekuatan ranah surganya, dia pergi ke sekitar wilayah inti sekte Azure Dragon, dan menyebabkan kekacauan besar di sana. Struktur bangunan yang indah sebelumnya, kini tidak lagi sama setelah dia melemparkan serangan brutalnya, dan dia masih terus mengamuk. Kami telah ditipu. Kami ditipu oleh bocah Chu Feng itu. Pada awalnya, dia tidak pernah berencana untuk bertarung melawan kita dengan hidupnya. Namun kita malah mempercayainya, ucap Yan Yang Tian yang berdiri di udara, sambil melihat orang-orangnya menghancurkan dengan semua yang mereka miliki. Namun, senyum pahit digantung di sudut mulutnya, dan wajahnya juga tampak suram. Dia menjadi begitu muram, karena dia telah ditipu. Itu karena hari ini, akar besar dari sebuah bencana telah terkubur, dan itu menjadi penyakit tersembunyi yang tidak mungkin disembuhkan. Itulah sebabnya, dia menjadi sangat muram. Dia tahu bahwa Chu Feng masih akan kembali, tetapi ketika Chu Feng muncul kembali di depan wajahnya, orang yang akan mati pasti akan menjadi dirinya sendiri. Meraung. Tiba-tiba saja Yan Yang Tian melolong dengan gila. Suara yang menusuk telinga mengguncang udara sampai bergetar, dan bahkan murid sekte Lingyun dan penjaga istana Pangeran Qilin merasa sulit untuk menahannya. Mereka tidak bisa untuk tidak menutupi telinga mereka, dan berguling di tanah dengan rasa sakit. Baru pada beberapa saat kemudianlah dia berhenti melolong. Namun saat ini, dia seperti Lin Moly. Wajahnya dipenuhi amarah,
Lalu seluruh orang itu seperti panah yang meninggalkan busur, saat dia menembak ke Sekte Azure Dragon. Mereka mulai menghancurkan segala sesuatu di Sekte Azure Dragon tanpa terkendali, itu untuk meluapkan emosinya yang meledak-ledak. Lalu pada saat yang bersamaan, di dalam aula utama Sekte Lingyun, mayat ditumpuk untuk membentuk gunung, dan darah mengalir membentuk sungai. Chu Feng masih terlihat duduk di atas panggung yang tinggi. Tidak setetes darah pun menodai jubahnya, dan ketika dia duduk di atas tubuh tetua pelindung, dia tersenyum sambil melihat segala sesuatu di bawahnya. Chu Feng secara pribadi telah membunuh beberapa puluh ribu orang. Yang terbunuh itu beberapa tetua, ada yang setengah baya, dan beberapa orang yang berada di sekitar generasi yang sama dengan Chu Feng. Semua dari mereka memiliki bakat kultivasi bela diri yang sangat baik, dan mereka adalah elit yang memiliki potensi yang sangat kuat. Tapi saat ini, mereka semua mati di tangan Chu Feng. Akan tetapi, wajah Chu Feng tidak berubah sedikit pun karena kematian mereka. Ini hanya masalah posisi saja. Itu tidak ada hubungannya dengan moralitas, tapi hanya dendam. Di medan perang, seorang prajurit yang memiliki belas kasihan terhadap musuh, maka itu bukanlah seorang prajurit yang baik. Chu Feng bukan seorang prajurit, tetapi di tempat ini, itu adalah medan perangnya. Orang-orang dari Sekte Lingyun adalah musuh Chu Feng, jadi Chu Feng tidak akan berbelas kasihan terhadap musuhnya. Dia tidak sedikit pun menyalahkan diri sendiri dengan membunuh mereka, karena dalam hati Chu Feng, musuh-musuhnya memang pantas untuk mati. Mendengus. Tiba-tiba saja dengan pemikiran dari Chu Feng, sejumlah besar kekuatan formasi spiritual mulai melonjak keluar dari tubuhnya. Mengikuti perintah Chu Feng, lebih banyak simbol aneh yang dikondensasikan. Dengan pola khusus, mereka mulai berkeliaran di lautan mayat itu. Itu adalah formasi spiritual besar. Dengan metode secepat kilat, dan setelah meletakkan formasi spiritual lain, Chu Feng menghapus formasi spiritual yang menyegel aula utama. Dia segera melompat turun dari panggung yang tinggi, dan secara bertahap berjalan menuju bagian luar aula, lalu dengan ringan berkata, "Meskipun kita adalah musuh, tapi untuk kali ini, aku akan memberimu pemakaman yang bermartabat." Bas-bas. Di saat Chu Feng berjalan keluar dari ruang utama, formasi spiritualnya mulai aktif. Api yang naik ke langit melonjak keluar dari formasi itu, dan dengan cepat menyalakan mayat-mayat yang menumpuk itu, dan kemudian api itu menjalar ke seluruh istana. Cepat lihat, aula utama terbakar. Apa yang terjadi? Ini tidak baik. Cepat pergi padamkan apinya, ucap para murid. Melihat bahwa istana paling suci sedang dibakar oleh api yang mengamuk, banyak tetua dan murid Sekte Lingyun langsung panik. Mereka buru-buru berlari menuju aula utama, dan mereka bahkan membunyikan lonceng besar saat mereka ingin memadamkan api tersebut. Namun mereka tidak menyadari, bahwa ada seorang iblis dengan haus darah yang sedang menggenggam sabit dewa kematian yang tak berbentuk, itu ketika dia menunggu pendekatan mereka. Kali ini, Chu Feng benar-benar bersiap untuk melakukan pembantaian berskala besar. Sekte Lingyun sangat besar, dan kemampuan Chu Feng sendiri juga terbatas. Jadi Chu Feng sudah menetapkan targetnya ke murid inti, dan tetua inti Sekte Lingyun. Yang dia inginkan adalah membunuh para elit dari Sekte Lingyun, tetapi meskipun demikian, Chu Feng tidak bisa sepenuhnya membunuh mereka semua. Karena dia tidak bisa membunuh mereka semua, Chu Feng akan memilih menghancurkan mereka. Dia mulai menghancurkan tempat paling suci, dan paling penting di Sekte Lingyun. Dia menghancurkan istana-istana mewah dan mempesona, lalu membakar teknik misterius dan keterampilan bela diri. Setelah 1 hari 1 malam, dia telah membalikkan Sekte Lingyun terbalik, lalu dia dengan sombong pergi sesuka hati. Kemudian setelah 2 hari lagi, beberapa ratus elang berkepala putih besar dari timur Sekte Lingyun muncul. Mereka adalah elit dari Sekte Lingyun, dan setelah mereka dipimpin oleh Yan Yang Tian dan meratakan Sekte Azure Dragon, mereka merasa kembali dengan kemenangan. Pada saat itu, Yan Yang Tian tidak terbang. Dia sendiri duduk di atas elang berkepala putih di depan. Dia tidak berbicara apa-apa, sementara matanya tertutup untuk beristirahat.
Jadi, tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Di sisi lain, para tetua dan murid semua memiliki wajah senang, dan mereka mulai mengumumkan pencapaian mereka. Tapi harus dikatakan bahwa, Sekte Azure Dragon ini agak besar. Semua orang benar-benar tidak akan berpikir, bahwa itu adalah sekte kelas 2 sebelumnya. Mendengus. Jadi bagaimana jika ini besar? Apakah itu masih belum diratakan oleh kami, tanpa meninggalkan sehelai bulu pun? Betul sekali. Mereka yang menyinggung sekte Lingyun aku di Provinsi Azure, mereka hanya akan berakhir seperti ini. Chu Feng itu memang kurang ajar, tapi kali ini, bukankah dia hanya melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya? Aku bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Ucap beberapa murid inti, dan dengan bangga menyombongkan dirinya. Adapun dengan para tetua, meskipun mereka tidak seterbuka para murid, setelah mendengar mereka berbicara tentang itu, wajah mereka juga dipenuhi dengan senyum kebanggaan. Itu karena setelah masalah itu menyebar, setidaknya itu akan menstabilkan posisi sekte Lingyun menjadi penguasa Provinsi Azure, dan itu akan membuat semua orang tahu, apa hasil yang akan didapat jika mereka berani menentang sekte Lingyun. Coba lihat, apa itu, seru seorang murid. Tetapi pada saat itu, seorang murid dengan mata tajam tiba-tiba berdiri. Dia menunjuk ke arah sekte Lingyun, dan berteriak dengan sangat cemas. Apa yang kamu buat sangat ribut? Oh surga, ini, ketika orang lain melihatnya juga dan bereaksi terhadapnya, wajah mereka juga sangat berubah, dan mereka sangat terkejut ketika mereka tampak ketakutan secara tidak normal. Setelah Yan Yang Tian membuka matanya, bahkan alisnya tiba-tiba menyusut. Pada sikap awalnya yang tenang, seketika saja kegelisahan melonjak. Tanpa mengatakan apa-apa, dia langsung naik ke udara. Dan setelah meninggalkan elang berkepala putih, dia dengan cepat terbang menuju sekte Lingyun. Pada saat yang sama, orang lain mengarahkan elang berkepala putih di bawah mereka dengan semua yang mereka miliki, dan bergegas menuju sekte Lingyun dengan kecepatan tercepat mereka. Pada saat itu juga, hati mereka dipenuhi dengan kegelisahan. Meskipun mereka belum melihat semuanya dengan jelas, tapi mereka sudah tahu kalau sekte Lingyun yang mereka banggakan, itu telah diserang oleh seseorang. Oh surga, ini, mengapa ini terjadi? Siapa yang berani melakukan ini? Ucap Yan Yang Tian dengan tidak percaya. Ketika Yan Yang Tian dan para elit terkuat dari sekte Lingyun kembali, dan melihat keadaan sekte Lingyun saat ini, wajah mereka menjadi pucat-pucat satu demi satu, lalu kemarahan dan kesedihan ada di mata mereka. Meskipun sekte Lingyun saat ini tidak diratakan, tetapi bisa dikatakan bahwa sekte itu tidak lagi bisa dikenali, itu benar-benar tidak masuk akal. Terutama untuk wilayah inti, itu adalah tempat yang paling mewah dan paling banyak diinvestasikan, ternyata tempat itu sudah hancur berantakan. Mayat murid inti dan tetua inti tersebar di mana-mana, dan setiap orang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, sehingga seseorang tidak akan tahan saat melihat mereka. Gedung keterampilan bela diri, bangunan kultivasi, semuanya telah hancur. Semua keterampilan bela diri dibakar, dan sumber daya kultivasi juga telah dihancurkan. Meskipun ada sangat sedikit orang yang meninggal, ataupun yang terluka dari murid-murid dan orang tua pelataran dalam, tapi mereka semua terlihat sangatlah takut. Banyak orang melarikan diri dari sekte Lingyun, dan mereka sangat takut jika terseret olehnya. Orang-orang yang tersisa saat ini dengan segera menyelamatkan mereka, dan menyembuhkan ketika mereka dipimpin oleh para tetua. Cepat pergi dan menyelamatkan mereka. Cepat selamatkan mereka, teriak Yan Yang Tian. Setelah bingung untuk beberapa saat, Yan Yang Tian perlahan-lahan tersadar dan berteriak dengan keras. Dan sejak saat itu, para elit di atas elang berkepala putih dengan cepat bergegas turun, dan mulai membantu orang-orang yang belum mati. Namun, ketika dia memerintahkan orang lain untuk menyelamatkan mereka, Yan Yang Tian secara bertahap turun dari langit. Dia pergi ke daerah yang hancur, dan dia tidak mengatakan satu kata pun. Kepala sekte, ini tidak baik. Lebih dari separuh murid dan tetua elit sekte kita telah meninggal,
dan bahkan treasury resource telah dijarah sepenuhnya tanpa ada yang tertinggal, ucap seorang tetua. Beberapa tetua pelindung berlari dengan wajah penuh panik, dan bahkan mereka tidak bisa tetap tenang. Karena untuk kali ini, kerugian Sekte Lingyun benar-benar terlalu besar. Para murid dan tetua yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun, saat ini mereka semua hampir sepenuhnya dibantai. Bahkan treasury sumber daya yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun telah dijarah sepenuhnya, dan keterampilan bela diri berkualitas tinggi juga telah dibakar habis. Sekte Lingyun adalah sekte yang besar, dan sekte nomor 1 di Provinsi Azure, kini telah diacak-acak oleh seseorang. Mengesampingkan bahwa kerugian hari ini sangatlah berat, itu menyebabkan vitalitas mereka sangat dirugikan. Jika masalah ini menyebar, Sekte Lingyun akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Provinsi Azure. Siapa? Perbuatan siapa ini? Aku harus mengupas kulitnya hidup-hidup, dan mengeluarkan uratnya. Yan Yang Tian tiba-tiba melolong marah. Suaranya menyebar melewati 100 mil, dan semua orang bisa merasakan amarahnya. Kepala sekte, aku tahu siapa yang telah melakukannya, aku tahu siapa yang telah melakukannya. Tiba-tiba beberapa murid inti berlari dengan panik di wajah mereka, itu sambil berteriak. Mereka bahkan menopang seseorang, dan itu adalah seorang tetua yang agak terkenal di wilayah inti. Tetapi saat ini, tetua itu mengalami luka berat di seluruh tubuhnya. Kultivasinya juga tidak dapat dipertahankan, dan dia juga berada di perbatasan antara hidup dan mati. Namun untungnya, dia masih sadarkan diri. Tetua Liu, siapa yang benar-benar melakukan ini? Tanya seorang tetua. Pada saat itu, sebelum membiarkan Yan Yang Tian berbicara, beberapa tetua pelindung tidak bisa menunggu lagi, ketika mereka naik untuk bertanya dari dekat. Dia adalah Chu Feng. Tetua Liu berbicara nama Chu Feng dengan nada yang sangat lemah. Apa, Chu Feng? Jadi sebenarnya ini ulah dia? Seru tetua pelindung itu. Setelah mendengar nama itu, tidak satu pun kulit orang di tempat kejadian yang tidak berubah. Setelah itu, tetua pelindung lain dengan cepat bertanya lagi. Selain Chu Feng, siapa lagi? Apakah itu Qi Feng Yang? Apakah Qi Feng Yang juga ada di sana? Tanya tetua pelindung yang lain. Tidak ada orang lain. Hanya Chu Feng seorang. Kalian semua, larilah. Dia benar-benar seperti iblis, dan juga orang paling menakutkan yang pernah aku lihat. Dia masih akan kembali, dan pada saat itu, tidak ada seorang pun yang dapat berlari, jawab tetua Liu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala tetua Liu miring ke samping, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Dengan seksama, dia tidak lagi bernapas, dan dia sudah mati. Pada saat itu, orang-orang di tempat kejadian semua mundur beberapa langkah. Mereka sangat terkejut, sehingga mereka tidak bisa lagi berdiri dengan stabil. Kaki dua tetua pelindung menjadi lunak, dan dengan sebuah suara bruk, mereka duduk lemas di tanah. Terlihat di wajah mereka, warna teror yang tak terlukiskan melonjak ketika mereka terkejut. Hanya setelah beberapa saat, orang-orang itu pulih dari berita yang mengejutkan ini. Semua orang melemparkan pandangan mereka ke arah Yan Yang Tian, yang merupakan kepala Sekte Lingyun, dan tulang punggung di hati mereka. Tanpa menghilangkan musuh besar, akan ada masalah di masa depan yang tak ada habisnya. Aku, Yan Yang Tian, telah melakukan kesalahan besar, dan aku tidak seharusnya menyinggung Chu Feng. Sekte Lingyunku hancur oleh tanganku sendiri. Aku, Yan Yang Tian, aku sudah selesai. Aku secara pribadi telah mengirim masa depan kehidupan ini ke liang lahat, gumam Yan Yang Tian. Namun, tepat pada saat itu, Yan Yang Tian memiliki wajah seperti abu, saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum pahit, dan dia mulai berjalan perlahan menuju bagian luar Sekte Lingyun. Kepala sekte, apa yang kamu lakukan? Tanya seorang tetua. Melihat kejadian itu, semua orang menjadi sangat ketakutan. Karena mereka bisa melihat bahwa, kondisi mental Yan Yang Tian saat ini sedikit tidak stabil. Tapi dia adalah kepala Sekte Lingyun, dan menjadi tulang punggung mereka.
Jika sesuatu terjadi padanya pada saat ini, siapa lagi yang bisa mengendalikan situasinya? Apa yang harus mereka lakukan? Siapa yang akan memperbaiki keadaan mereka yang rusak saat ini? Tapi Yan Yang Tian bahkan tidak peduli lagi, dengan meningkatnya jumlah tetua dan murid yang mengikuti di belakangnya. Dia hanya terus berjalan ke barat dengan kosong. Hanya setelah berjalan keluar dari Sekte Lingyun, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya untuk berbicara kepada orang-orang di belakangnya. Semuanya, kalian pergilah. Putuskan hubungan kamu dengan Sekte Lingyun, atau dia akan membunuh kalian saat dia kembali lagi. Karena pada saat itu, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Bahkan tidak ada seorang pun yang akan dapat kembali hidup-hidup. Sekte Lingyun juga akan sepenuhnya punah, dan bahkan keluargamu akan terpengaruh olehnya, ucap Yan Yang Tian. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yan Yang Tian melompat naik ke langit, dan terbang menuju cakrawala bagian barat. Dia tidak peduli bagaimana para pelindung, tetua, dan murid-murid Sekte Lingyun berteriak, dia bahkan tidak menoleh. Masalah hari ini dengan sangat cepat menyebar ke seluruh provinsi Azure, dan menjadi berita paling mengejutkan di provinsi ini. Sekte Lingyun telah hancur, dan sekte itu dihancurkan oleh seorang pemuda. Pemuda itu adalah orang yang membunuh Du Guaoyun, yang mendapat gelar sebagai kepala sekte terkuat dalam 100 Sect Gathering. Dia jugalah orang yang menyelamatkan Qi Feng Yang sendirian, dari tempat hukuman mati di rumah Pangeran Qilin. Dan dialah Chu Feng. Mengandalkan kekuatannya sendiri, Chu Feng menghancurkan sekte nomor 1 di Provinsi Azure. Membunuh murid elit dan tetua yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan mengguncang fondasi beberapa ratus tahun. Berita tentang kepala sekte Lingyun, Yan Yang Tian, bahkan semuanya hilang pada saat itu. Sekte nomor 1 di Provinsi Azure menjadi seperti sekelompok naga tanpa pemimpin, dan mereka mengalami kekacauan total. Banyak murid dan tetua mulai meninggalkan Sekte Lingyun, dan mengandalkan sekte lain. Mereka bahkan mengatakan kepada orang luar, bahwa mereka mengikuti instruksi yang ditinggalkan oleh kepala sekte Yan Yang Tian, itu sebelum dia pergi. Jika mereka tidak memutuskan hubungan mereka dengan Sekte Lingyun, maka cepat atau lambat, mereka akan bertemu dengan bencana pemusnahan massal Sekte Lingyun. Hal itu terlalu mengejutkan. Namun untuk sekte lain, itu tidak diragukan lagi adalah hal yang baik. Fondasi sekte tingkat penguasa telah hancur, dan kepala sekte di ranah surga telah meninggalkan sektenya sendiri untuk melarikan diri. Ini memberikan kesempatan langka bagi sekte kelas 1 yang lain. Meskipun ada beberapa orang yang memilih untuk tetap tinggal di Sekte Lingyun, tapi bagaimanapun juga, masih ada cukup banyak orang yang pergi dari sana. Karena sumber daya kultivasi mereka juga telah dihancurkan, itu benar-benar mustahil bagi Sekte Lingyun untuk bangkit kembali dari pegunungan timur. Bagi banyak sekte di Provinsi Azure, itu berarti mereka tuloh menyambut era yang baru. Yaitu era untuk memperebutkan posisi sebagai sekte nomor 1. Tapi tidak ada yang akan lupa bahwa, orang yang menciptakan era ini adalah seorang pria muda bernama Chu Feng. Bahkan orang yang menghancurkan Sekte Lingyun, dia juga seorang pria muda bernama Chu Feng. Hanya karena menyinggung pemuda yang bernama Chu Feng, Sekte Lingyun yang merupakan sekte nomor 1 di Provinsi Azure, yang telah didirikan selama beberapa ratus tahun, kini telah berjalan menuju jalan kepunahan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.